Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulina Fatima. Di sini saya ingin menjelaskan dampak ekonomi yang terjadi akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Seperti yang kita ketahui, tahun lalu pandemi COVID-19 mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Bagaimana tidak, hampir semua negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat, bahkan banyak negara yang menerapkan lockdown yang memberikan konsekuensi pada perekonomian. Sekarang, perang antara Rusia dan Ukraina juga memberikan dampak pada perekonomian global, termasuk di Indonesia. Dampak konflik perang antara Rusia dan Ukraina dan sanksi Uni Eropa ke Rusia dapat terjadi melalui beberapa transmisi, diantaranya yaitu lonjakan harga komoditas, lonjakan harga energi, dan supply chain shock. Kombinasi dari ketiga hal itu akan berdampak bagi perekonomian global, termasuk di Indonesia yang saat ini masih mengalami dampak dari adanya pandemi COVID-19. Yang perlu diperhatikan dari konflik Rusia dan Ukraina yaitu adanya kemungkinan inflasi global, karena kenyataannya itu akan terjadi mengingat sasaran pertama dari konflik ini yaitu terhambatnya rantai pasok global, sehingga mengganggu pemulihan ekonomi global yang tengah terjadi saat ini. Baik, pertama-tama yang ingin saya jelaskan mengenai dampak yang terjadi akibat perang antara Rusia dan Ukraina yaitu naiknya harga BBM. Jauh sebelum serangan Rusia ke Ukraina, komoditas seperti minyak, batu bara, gas, dan minyak sawit mentah sebenarnya sudah merangkak naik. Pemicunya tak lain karena permintaan dari sejumlah negara yang sudah mulai pulih akibat adanya pandemi COVID-19. Namun sekarang, perang antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan harga BBM mengalami kenaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Rusia merupakan produsen minyak terbesar ketiga di dunia. Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini memproduksi sekitar 10% dari pasokan minyak global atau sekitar 10,5 juta barel per hari. Harga minyak di pasar internasional pada perdagangan Selasa 1 Maret 2022 melonjak di atas 100 US dollar per barel karena investor mulai memperhitungkan dampak sanksi terbaru negara-negara Eropa terhadap Rusia. Di dalam negeri, beberapa operator penjual BBM mulai menyesuaikan harga bensin di stasiun pengisian bahan baku bakar umum atau Pertamina. Harga BBM jenis RON 98 atau Pertamax Turbo kini dijual seharga 14.500 sampai 15.100 per liter dari harga sebelumnya yaitu 13.500 sampai 14.000 liter. Selanjutnya Dexlite kini dibanderol harga 12.950 sampai 13.550 per liter, naik dari harga sebelumnya yaitu 12.150 sampai 12.650 per liter. Sementara Pertamina Dex kini dijual seharga 13.700 sampai 14.300 per liter, naik dari harga sebelumnya yaitu 13.200 sampai 13.700 per liter. Sementara untuk harga bensin jenis RON 90 atau Pertalite di Pertamina masih dipertahankan di harga 7.650 per liter dan RON 92 atau Pertamax di angka 9.000 atau 9.400 per liter. Baik, selanjutnya dampak yang terjadi akibat perang antara Rusia dan Ukraina yaitu naiknya harga gandum. Walaupun untuk saat ini harga bahan gandum belum terpengaruh karena masih adanya stok bahan baku, namun jika invasi Rusia ke Ukraina berlangsung lama, maka dampak perubahan harga gandum akan semakin besar. Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar di Indonesia. Hal ini akan mempengaruhi naiknya harga tepung terigu dan juga harga mie instan, di mana yang kita ketahui bahwa bahan utama tepung terigu dan mie instan adalah gandum. Tercatat dari tahun 2020, Indonesia merupakan negara pengonsumsi mie instan terbesar kedua di dunia, dengan total 12,6 miliar porsi. Dengan naiknya harga mie instan dan juga tepung terigu, maka akan berpengaruh kepada konsumen, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenaikan harga Rp1.000 saja akan terasa dampaknya. Selanjutnya, perang antara Rusia dan Ukraina dapat mempengaruhi produksi pangan di Indonesia. Karena Rusia baru-baru ini telah melarang ekspor amonium nitrat yang merupakan bahan dasar pembuatan pupuk. Hal itu akan mengakibatkan kenaikan harga pupuk. Sebanyak 15,75% pupuk di Indonesia diimpor dari Rusia. Jika Rusia tidak mengimpor amonium nitratnya, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perekonomian para petani karena naiknya harga pupuk.
Baik, cukup sekian pemaparan dari saya mengenai dampak yang terjadi akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.